Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana dengan MPM 2051040215 dari kelas MBSF semester 4 akan melakukan presentasi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Green Economy and Trade dengan judul Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam yang kita nikmati setiap hari itu terus berkurang dari waktu ke waktu. Bahkan, jika digunakan dengan berlebihan, akan menyebabkan sumber daya alam tersebut cepat habis. Oleh karena itu, perlunya pengetahuan akan pentingnya keberadaan sumber daya alam, apalagi yang tidak dapat diperbaharui. Karena bagaimana cara kita dapat menjaga serta melestarikan sumber daya alam jika kita tidak memahami apapun tentang sumber daya alam tersebut? Oleh karena itu, kita perlu menjaga serta melestarikannya. Karena jika kita terus mengambil sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara terus-menerus tanpa melakukan pelestarian dan mencari solusi untuk mencari alternatif lain yang fungsinya sama, maka suatu saat sumber daya alam tersebut akan habis dan mempengaruhi perkembangan manusia di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sendiri adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya di alam habis, maka tidak dapat diperbaharui lagi. Untuk menyediakannya kembali, dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu ribuan atau bahkan sampai jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan, sehingga manusia tidak dapat memperbaharuinya. Tetapi ada beberapa sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui yang manusia bisa mendaur ulangnya agar dapat digunakan kembali. Sifat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sendiri, yang pertama, jumlahnya terbatas dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, waktu terbentuknya sangat lama, bisa mencapai puluhan, ratusan, bahkan hingga jutaan tahun, sehingga tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Yang ketiga, proses pembentukannya berpengaruh pada lingkungan sekitar. Apabila lingkungan tidak mendukung, maka pembentukannya mungkin saja tidak akan berhasil, sehingga tidak dapat dinikmati lagi walaupun sudah lewat ratusan tahun. Dan yang terakhir yaitu keadaan geografis sebuah wilayah sangat berpengaruh pada pembentukannya. Misalnya, minyak bumi yang terbentuk itu berada di bawah permukaan laut. Kemudian, apa kaitannya antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan manajemen bisnis syariah? Dalam kegiatan bisnis, sumber daya alam merupakan salah satu faktor utama dalam proses produksi sampai distribusi. Dan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui juga mempunyai pengaruh besar terhadap manajemen bisnis. Seperti yang telah dijelaskan, ketersediaan jumlah sumber daya alam tak dapat diperbaharui mempengaruhi nilai produksi suatu barang. Oleh karena itu, manajemen bisnis syariah sangat perlu memperhatikan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui agar dapat tetap menjaga kestabilan dalam proses produksi dalam bisnis. Eksploitasi atau pemanfaatan barang galian ataupun sumber daya alam tidak dapat diperbaharui secara berlebihan akan menyebabkan sumber daya tersebut cepat habis dan lingkungan di sekitarnya menjadi rusak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam jenis ini harus dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik." Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak dan gas bumi, batu bara, timah putih, bauksit, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menghematnya ataupun tidak
memakainya secara berlebihan. Yang kedua, mencari bahan alternatif lainnya yang fungsinya itu sama. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan barang-barang bekas ataupun melakukan daur ulang. Nah, selain tiga hal tadi sebenarnya ada cara-cara lain, yaitu yang dapat kita lakukan di rumah, yaitu seperti menghemat penggunaan sumber daya, melakukan daur ulang barang bekas, yaitu menggunakan listrik secara bijak, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, menanam tanaman, dan yang terakhir itu pandai serta bijak dalam mengolah dan memakai sumber daya alam sehingga keberadaannya tetap terjaga hingga generasi yang akan mendatang. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya, jika terdapat kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.